We are back again. Selamat sore, salam Jastok. Kita bahas review IPL. Oke, ini gue lagi lihat laptop gue. Match pertama. Ini ada beberapa match yang cukup seru ya. Jadi apa namanya? Berapa kali gue nebak atau bukan nebak sih, membuat preview dan berjalan sesuai dengan pertandingan. Terutama kayak Liverpool minggu lalu lawan lawan Spurs, itu kelihatan banget sesuai dengan preview gue. Mungkin gue ada salah satu sekali-sekali sebut salah nama atau apa ya, it happens. Tapi kita lihat weekend ini ada beberapa match cukup seru. Kita mulai dulu deh. Malam ini Sabtu, Crystal Palace lawan Liverpool. Palace lawan Liverpool. Liverpool lagi konsisten dari sisi skor, dari sisi hasil, tapi tidak dari sisi permainan. Nggak jelek juga, seperti yang gue bilang, kalau ini Liverpool yang kita sudah biasa 2-3 tahun terakhir, sekarang berada di sini, tapi tetap bagus, tetap sangat bagus malah. Cuman tidak terlalu bisa ngandelin pemain depan yang tidak setajam sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, dan itu bisa terjadi, namanya juga pemain. Tapi gue lihat Crystal Palace ya, Crystal Palace ini akan main 4-4-2 ngandelin Ayu sama Saha. Ini yang diwaspadai, karena terutama Saha ya, Ayu agak kurang, itu bermain cukup kadang kalau lagi on fire itu on fire banget lah. Dan kita tahu justru salah satu kelemahan Liverpool itu ada di sayap, karena mereka sangat sering come up. Harusnya sih Liverpool menang ya. Gue lihat dari sisi permainan, kalau Liverpool lebih bersabar, harusnya nggak easy mungkin, tapi 3 poin bisa dapat lah. Sementara Crystal Palace yang sempat mempermalukan MU di kandang sendiri, itu harus tetap diwaspadai, walaupun levelnya masih ranking papan bawah lah. Counter itu harus diwaspadai, tapi dengan adanya Alisson harusnya nggak ada masalah. Ya mungkin mereka cetak 1 gol, tapi harusnya Liverpool sih bisa dapat 3 poin. Southampton Man City, ini match berikutnya kalau gue bilang yang seru, karena kedua tim bermain sepak bola modern, membangun serangan dari bawah, dan gue tidak melihat Southampton, Hasenhuttl merubah strateginya. Yang menurut gue lawan City harusnya sedikit dirubah. Jangan terlalu frontal, jangan terlalu membangun. Kayak terakhir lawan Arsenal lah. Mereka peluangnya, create chance-nya masih jauh di bawah Arsenal. Bahkan gol mereka itu jadi kesalahan individual, kesalahan yang mungkin tidak terjadi di Man City. Gue sih, gue bilang Southampton pun juga salah satu tim yang akan turun. Gue unggulkan Man City. Man City ini dengan segala kekurangannya tetap bisa tampil keren, tampil bagus, dan apa namanya, hanya mereka agak kesulitan. Man City ini kan masalah di finishing ya. Si Sterling itu lebih ribet sama rambutnya daripada di lapangan. Jadi jangan heran kalau dia sekali-sekali atau sering nggak konsisten, terutama di finishing. Main bagus, create chances, skill individu keluar, visi bagus, tapi finishingnya amburadul. Teman Aguero semoga jadi star, karena Gapsus nggak banget lah. Semoga ini jadi permainan seru, dalam arti Southampton nggak bermain terlalu bertahan tapi berani ngelawan. Ya gue tetap unggulkan City, tipis, tapi City harusnya bisa menang. Bahkan nggak tipis, kalau Southampton benar-benar terbuka kayak main kayak lawan Arsenal, definitely bisa 2-3 gol unggul City-nya. Oke, terus ke subuh. Everton Arsenal. Ya semua orang bilang, kalau lihat dari ranking kan memang beda. Tapi Arsenal 3 match terakhir ini meningkat terus permainannya, bukan dari skor. Sekarang sudah waktunya untuk diterjemahkan ke dalam skor. Sementara Everton, ya Everton gitu-gitu aja. Mainnya mengandalkan 1, 2, 3 pemain, terutama James. Kalau dia main jadi pemain yang sangat penting.
terlalu tergantung oleh 1, 2, 3 pemain, banyak sekali dribbling, skill individu. Dan jika Arsenal bisa meningkatkan performanya, fighting spirit, create chances kayak kemarin, definitely bisa menang. Gue nggak ngelihat alasan. Kalau gue bilang pada saat ini, mungkin secara kekuatan imbang ya. Tapi kembali lagi, untuk Arsenal sekarang pemainnya harus membuktikan bahwa mereka punya mental juara. Walaupun Gabriel nggak main, kemungkinan bisa digantikan Luis, mental juara dan bisa bermain konsisten dari sisi permainan. Kalau lu permainan seperti yang ditunjukkan Arsenal seperti ini, kemenangan itu datang sendiri, nggak usah takut. Makanya concern gue itu kan lebih ke permainan dibanding pada saat lawan Leeds, Wolves dan Spurs dan lain-lain. Spurs masih agak mending, tapi 3 match sebelumnya lah Aston Villa itu dari sisi permainan itu nggak banget, jadi emang nggak layak menang juga. Dan semoga kali ini nggak ada kartu merah lagi, semoga pemain Arsenal belajar nggak sebego PP dan Saka. Kalau Gabriel punya ya masih 50-50 lah. Kalau nggak ada kartu merah harusnya Arsenal sangat bisa melawan, tapi secara skor ya 50-50 lah, semua bisa terjadi nih. Castle Fulham nggak usah, Brighton, Sheffield, Spurs lawan City, lawan Leicester City. Untuk gue ini match yang seru karena kita ketemu, bukan seru, tapi ini 2 tim yang mempromosikan parkir bis. 2 tim yang lebih cenderung bertahan mengandalkan counter attack. Di satu sisi Son sama Kane, di sisi lainnya si Harvey Barnes kali ya, sama si Vardy. Oke. Jadi kemungkinan besar ini akan 2 tim yang berhati-hati mainnya. Mungkin babak pertama kalau 0-0 akan sedikit membosankan, tapi akan seru kalau salah satu cetak gol. Kalau salah satu cetak gol duluan, mereka harus keluar. Disitulah akan bisa terjadi banyak gol berkat bunyi counter. Oke. Man United lawan Leeds. Kita tahu bahwa Man United 6 kali beruntun menang away. Tapi di kandang sendiri di IPL ya, kita bahas IPL itu kalau nggak salah baru sekali menang. Dan Leeds bukan tim yang gampang. Kalau gue bilang sih Leeds ini terlalu tergantung sama Brampton. Kalau dia lagi bapuk kayak lawan Arsenal, banyak peluang 0 gol. Tapi dari sisi permainan, Leeds nggak kalah sama Man United. Cuman MU ya tetap punya Bruno, Rashford, Greenwood, Martial yang udah mulai cetak gol, mungkin percaya dirinya meningkat. Hanya 4-1-4-1-nya Leeds ini very dynamic ya, dan positioning gamenya itu sangat bagus. Hebatnya Bielsa di situ. Cuman kembali lagi, it's still Leeds. Dari kualitas kalah dari segala segi lawan MU. Cuman mereka butuh kekompakan ini. Nah, kekompakan ini harus 10-11 pemain bermain benar-benar sesuai dengan kapasitas mereka. Baru mereka bisa menang lawan MU. Tapi kalau MU juga lagi bagus-bagusnya, gue rasa MU akan pulang dengan 3 poin. Ini juga salah satu match yang kalau gue bilang sih layak ditonton. Gue akan nonton, pengen lihat sekonsisten apa yang jadi masalah. MU kan konsisten 4 match beruntun, jelek di babak pertama, bagus di babak kedua, berkali-kali ketinggalan. Apakah iya seperti itu? Kecuali lawan Red Bull, ketinggalan dulu nggak bisa nguber, nggak selalu bisa nguber. Ini yang jadi masalah dengan Ole. Sudah gue bahas di sebelumnya bahwa Ole belum bisa membuat tim ini tampil konsisten, entah itu dari sisi motivasi, entah itu dari sisi strategi. Tapi bagusnya dia memberi kepercayaan kembali kepada Pogba dan bukan Van de Beek. Pogba, Rashford, Martial, Greenwood, Bruno itu sudah top lah. Mungkin di tengah bukan Matic, McTominay layak diberi kesempatan, atau Fred bahkan yang lebih cenderung bertahan. Ya, hanya sayangnya kemarin gue tanya di tweet, emang nggak ada pelapisnya Wan-Bissaka. Wan-Bissaka ini kayaknya main ancur-ancuran tetap aja dipasang. Itu yang bikin gue agak aneh. Ternyata pelapisnya Fosu Mensah, ya, pemain Belanda. Tapi
juga 11-12 sama si si AWB, bukan Aaron Wan Bisaka tapi average wingback. Oke. Okay? Malamnya habis itu West Bromwich Aston feeling gue belum tentu bisa menang dan pelan-pelan akan turun juga. Selasa dini hari, Senin malam itu Burnley Wolves. Wolves harusnya bisa menang karena Wolves ternyata sekarang nggak main parkir base, berani terbuka. Dan Chelsea West Ham, derby London. Chelsea yang mulai pelan-pelan terseok-seok dari sisi permainan, ketemu West Ham yang pelan-pelan bisa mempersulit. Ini selisihnya cuma 1 poin. Chelsea 22, West Ham 21. Jadi akan jadi match seru. By the way, West Ham dibuang Moyes sini ya, kalau gue bilang sih faktor lucknya cukup gede, tapi not bad lah buat West Ham. Akan seru lagi untuk papan atas kalau Chelsea kehilangan poin. Tapi kalau menang, mereka berada di, ya poinnya sama-sama Spurs 25. Oke, kita lihat lagi gimana kita ketemu besok dengan review match yang hari Sabtu. Oke, thanks for watching.